Saya Anti, 35 tahun, mengalami nyeri hebat pada gigi belakang selama beberapa hari. Setelah beberapa hari, nyeri tersebut semakin parah dan disertai pembekakan gusi dan demam. Saya memutuskan untuk berkonsultasi dengan dokter gigi. Dokter gigi mendiagnosis bahwa saya mengalami infeksi salur akar gigi. Dokter menjelaskan bahwa perawatan saluran akar gigi endodontik diperlukan untuk menghilangkan infeksi dan menyelamatkan gigi. Bahan yang terkandung dalam perawatan salur akar gigi salah satunya kalsium hidroksida. Kalsium hidroksida merupakan salah satu bahan yang umum digunakan dalam perawatan tersebut. Penggunaan kalsium hidroksida dalam pemeliharaan saluran akar gigi memiliki beberapa alasan. 1. Menghilangkan bakteri karena kalsium hidroksida efektif menghancurkan bakteri. 2. Mengurangi peradangan karena sifat antiinflamasi. Kalsium hidroksida mengurangi peradangan. 3. Membersihkan saluran akar karena kalsium hidroksida membantu membersihkan saluran akar dari jaringan yang rusak. Apa yang dapat dipahami mengenai penggunaan kalsium hidroksida untuk perawatan saluran akar gigi? Bagaimana basa kuat seperti kalsium hidroksida bisa menjadi salah satu bahan perawatan salur akar gigi? Teori asam dan basa. Untuk mengetahui sifat-sifat asam dan basa dapat dijelaskan dengan beberapa teori, yaitu teori Arrhenius, teori Bronsted-Lowry, dan teori Lewis. 1. Teori Arrhenius. Pada tahun 1887, seorang ahli kimia dari Swedia, Svante August Arrhenius, mengemukakan teori tentang asam dan basa. Menurut Arrhenius, asam adalah suatu zat yang jika dilarutkan ke dalam air akan menghasilkan ion hidrogen atau H+. Sedangkan basa menurut Arrhenius adalah suatu zat yang jika dilarutkan ke dalam air akan menghasilkan ion hidroksida atau OH-. Pada tahun 1923, ilmuwan kimia asal Denmark Johannes Bronsted dan ilmuwan kimia asal Inggris Thomas Lowry secara terpisah mengumpulkan tentang teori asam dan basa. Walaupun kedua konsep mereka tidak sama, namun kedua konsep tersebut saling melengkapi. Menurut Bronsted dan Lowry yang berperan dalam memberikan sifat asam dan basa, suatu larutan adalah ion H+ atau proton. Bronsted-Lowry menyatakan bahwa asam adalah zat yang dapat memberikan proton pada zat lain atau disebut dengan donor proton, sedangkan basa adalah zat yang dapat menerima proton dari zat lain yang disebut dengan akseptor proton. 2. Teori Bronsted-Lowry. Teori asam dan basa menurut Arrhenius tidak dapat menjelaskan tentang sifat asam dan basa pada larutan yang bebas air. Sebagai contoh, asam asetat akan bersifat asam jika dilarutkan dalam air, tetapi ternyata sifat asam tersebut tidak tampak pada saat asam asetat dilarutkan dalam benzena. 3. Teori Lewis. Pada tahun 1938, ilmuwan Amerika Serikat Gilbert Newton Lewis mengusulkan teori asam dan basa berdasarkan reaksi serah terima elektron. Menurut Lewis, asam adalah spesies yang dapat menerima pasangan elektron bebas dari spesies yang lain, sedangkan basa merupakan spesies yang dapat mendonorkan pasangan elektron kepada spesies lain. Spesies adalah zat-zat yang terlibat dalam persamaan reaksi berubah atom atau molekul. Perhatikan contoh reaksi antara HCl dan NH3 berikut. Pada reaksi tersebut, HCl merupakan senyawa asam karena melepaskan satu proton ke NH3, sedangkan NH3 merupakan senyawa basa karena menerima satu proton.
Pada reaksi di atas, yang berperan sebagai asam Lewis adalah BF3 karena mampu menerima sepasang elektron, sedangkan NH3 merupakan basa Lewis karena dapat mendonorkan pasangan elektron. Lakukanlah penyelidikan terkait tugas kelompok Ananda. Gunakan berbagai sumber baik buku pelajaran maupun referensi lainnya untuk menjawab pertanyaan berikut. 1. Bagaimana persamaan ionisasi kalsium hidroksida padat dalam air? Tergolong ke dalam teori manakah? Teori asam basa Arrhenius, Bronsted-Lowry, atau Lewis? 2. Kenapa pada perawatan saluran akar gigi menggunakan kalsium hidroksida? Kenapa tidak menggunakan basa lainnya? Adakah basa lain yang bisa digunakan selain kalsium hidroksida? Presentasikan hasil diskusi kelompok kalian secara bergantian. Tanggapilah pertanyaan yang diajukan oleh guru dan kelompok lain dengan mendiskusikan bersama-sama. Hargai pendapat setiap kelompok dan catatlah hasil diskusi. 1. Bagaimana proses penyelidikan yang telah Ananda lakukan? 2. Apakah informasi yang diperoleh dari masalah perawatan saluran akar gigi dapat menjadikan Ananda lebih paham akan teori asam basa? Terakhir, buatlah kesimpulan hasil diskusi. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada dan soal evaluasi, klik link di deskripsi.